pengacara, ilmuwan, tugas utamanya menciptakan informasi dan pengetahuan baru. Kalau di kalian anak-anak sistem informasi harus ada para spesialis informasi, ada operator, programmer, data analis, database ya. Pekerja data latar belakang pendidikan lebih rendah dari pekerja pengetahuan dan tugas utama cenderung mengolah data. Misalnya sekretaris, pencatat buku data, atau pengelola lain yang tugasnya memanfaatkan, memanipulasi, dan menyebarkan informasi. Di sini contohnya sistem pengolahan transaksi. Kalau di akuntansi yaitu pengolahan transaksi buku besar, rugi laba, jurnal. Sistem kerja pengetahuan dan sistem kantor berarti otomatisasi kantor, seperti kalau kita belajar menggunakan Google Meet atau teleconference atau the Teams ya, kalau itu tergantung perusahaannya juga. Sistem informasi manajemen yaitu semua yang saya terangkan di sistem informasi manajemen. 2 kelas ini saya pernah ajarkan sistem informasi manajemen kan? Halo? Pernah, Bu. Ya, oke, next ya. Sistem pendukung keputusan berarti pengambilan keputusan bagi si top manager dan middle manager. Berarti pengambilan keputusan diberikan kepada semua yang mengambil keputusan, baik di top manager dan middle manager, dilakukan untuk melakukan operasional dan strategi sehari-hari dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan tersebut. Sistem pendukung eksekutif yaitu para top manager memberikan strategi kepada si pelaksana sistem pendukung keputusan. Relasi antar sistem, sistem pemrosesan transaksi sebagai sumber data bagi sistem yang lain, berarti data olahan dari transaksi elektronik baik yang secara online atau offline, seperti contohnya di sistem informasi manajemen adanya data olahan dari customer yang diedit dilakukan sama admin dan dikelola oleh admin, diberikan laporan kepada manajer. Sistem pendukung eksekutif menerima data dari sistem lain yang lebih rendah. Contoh, pesanan yang dicatat oleh sistem penjualan dikirim ke pabrikasi sebagai transaksi untuk memproduksi atau ke sistem informasi manajemen untuk pembuatan laporan keuangan. Proses bisnis dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas tes yang saling berrelasi, berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategi dari organisasi tersebut. Suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan-tujuan seperti mengefektifkan pekerjaan, mengefisiensikan pekerjaan, dan membuat mudah untuk bisa beradaptasi, berinteraksi pada proses-proses di dalamnya. Artinya, proses bisnis tersebut harus merupakan proses bisnis yang berorientasi bertujuan pada jumlah dan kualitas produk, output, keluaran minimal dalam menggunakan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya informasi, dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Keuntungannya, pengolahan bisnis proses yang baik akan memberikan keuntungan pada organisasi perusahaan yang baik, yaitu organisasi dapat memfokuskan diri pada kebutuhan customer, apa yang diinginkan oleh customer itu sendiri. Organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi, memperkirakan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya sehingga dapat menekankan biaya dan pemakaian serendah mungkin. Organisasi dapat mengelola dengan baik interaksi proses-proses antar bagian-bagian yang ada. Keuntungannya, organisasi dapat memonitor, mengecek semua secara sistematis aktivitas-aktivitas pada proses bisnis dalam suatu prosesnya. Organisasi dapat dengan mudah menemukan kesalahan-kesalahan dalam proses dan memperbaiki secepat mungkin.
dapat memahami proses setiap perubahan input menjadi output pada proses-prosesnya. Organisasi dapat melakukan pengukuran pada setiap perubahan pada kondisi perusahaan. Organisasi dapat memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar. Ragam sistem berdasarkan fungsional, sistem penjualan, dan pemasaran. Misalkan dalam proses penjualan, misalkan kita menjualkan contoh yang di sistem informasi manajemen kemarin, contohnya misalkan ada yang menjual buku. Di dalam sebuah penjualan buku berarti kita menyetok berdasarkan keinginan customer. Bukunya diminta 2 dan kita memasarkan juga 2. Jadi sama. Jadi kita tidak menyetok yang tidak ada diminta dari penjualan dan tidak ada diminta dari pemasaran. Paham ya? Halo? Halo? Iya, Bu. Oke. Sistem produksi dan fabrikasi. Sistem produksi dan fabrikasi berarti kita memproduksi, contoh yang tadi bukunya 2 dan fabrikasinya kita membuat 2. Jadi balance antara data yang diminta dengan data keluarannya. Oke ya. Keuangan dan akuntansinya berarti sistem keuangan dan akuntansi, uang yang dibutuhkan untuk modal membuat buku 2 tadi, dan akuntansi itu hitungannya kita dapat keuntungan setelah menjual buku tersebut berapa. Sistem sumber daya manusianya mengelola orang-orang yang mengerti tentang contoh tadi pengolahan dalam pembuatan bukunya, orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Fungsi penjualan dan pemasaran. Nah, bertanggung jawab dalam menjual produk atau layanan perusahaan, mengidentifikasi pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan, mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi keinginan pelanggan. Produksi dan fabrikasi bertanggung jawab dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Fungsi keuangan bertanggung jawab memelihara dan mengelola aset-aset keuangan perusahaan, mengelola modal perusahaan, uangnya, harga uang di kasnya, obligasinya, perputaran uangnya. Fungsi akuntansi mengelola dan mencatat transaksi keuangan perusahaan, pemasukan, pengeluaran, gaji karyawan, dan sebagainya. Fungsi sumber daya manusianya bertanggung jawab merekrut karyawan, mencari karyawan baru, membina dan memperdayakan angkatan kerja perusahaan, mengelola data karyawan. Setiap organisasi memiliki kultur atau budaya yang unik atau satuan asumsi produk, nilai-nilai, dan cara-cara melakukan sesuatu yang telah diterima oleh sebagian besar anggotanya. Bagian kultur organisasi selalu bisa ditemukan dalam sistem informasinya. Contoh, United Parcel Service menempatkan layanan kepada pelanggan sebagai aspek kultur organisasi yang dapat ditemukan dalam sistem tracking paket milik perusahaan. Ini contohnya fabrikasi dan produksi, memasang produk, memeriksa kualitas, membuat tagihan material, penjualan, pemasaran, mengidentifikasi pelanggan, membuat pelanggan memperhatikan produk, menjual produk. Keuangan dan akuntansi menerima piutang, membuat perkiraan keuangan, mengelola buku kas, sumber dayanya mengontrak karyawan atau outsourcing, mengevaluasi kerja karyawan, menyusun rancangan untuk memperdayakan karyawan. Mengintegrasikan fungsi dan proses bisnis. Bentar ya, saya angkat telepon sebentar. Pesanan, fungsi akuntansi, memeriksa kredit dan menagih bayaran pesanan. Dan fungsi fabrikasi mengumpulkan dan mengirimkan pesanan. Jadi ada bagian yang harus dipotong, misalkan harus melalui reorder point. Memesan dulu, baru dibikin list, baru dibuat apa yang PO tersebut yang di ACC. Jadi kita langsung menerima order aja langsung, meminta pesanan tanpa bertele-tele, dibikin list dulu ordernya apa saja yang dibutuhkan. Paham? Halo? Paham? Iya Bu, paham Bu. Next, proses bisnis yang didukung dengan sistem enterprise yaitu fabrikasi, manajemen inventory, persediaan barang, pembelian, pengiriman, perencanaan produk, penjadwalan produksi, perencanaan pembelian material, dan perawatan alat-alat produksi. Ini berhubungan dengan bengkel kerja. Proses keuangan dan akuntansi, hutang dagang, buku kas umum, pengelolaan dan perkiraan kas. Akuntansi beban produksi, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, laporan keuangan.
Proses penjualan dan pemasaran, pemrosesan order, pemberian harga, pengiriman penagihan, manajemen penjualan, dan perencanaan penjualan. Proses sumber daya manusia, administrasi personal karyawan, pengelolaan waktu karyawan, penggajian, pengembangan personil atau peningkatan karir kerja, rekrutan tenaga kerja, laporan pengeluaran perjalanan, atau bahasanya kalau kita kerjanya keluar keluar kota gitu berdasarkan permintaan perusahaan. Keuntungan sistem enterprise membantu manajer menentukan produk mana yang kurang menguntungkan atau lebih menguntungkan. Permintaan pelanggan direspon lebih efisien, memperkirakan produk baru dan memproduksi serta mengirimnya sewaktu ada permintaan pelanggan. Jadi real time saat itu juga diproses. Tantangan bagi sistem enterprise membutuhkan biaya yang besar karena real time saat itu dikerjakan online, semua departemen saling berinteraksi antara finance, produksi, sumber daya manusia, distribusi atau logistiknya, manajernya. Memerlukan perubahan-perubahan dasar dalam cara pengoperasian bisnis. Jadi diperlukan adanya pelatihan, training. Jadi dalam pengoperasian itu bisa dikerjakan real time saat itu juga. Proses bisnis perlu dikerjakan berulang-ulang agar informasi mengalir lancar. Jadi jika manajer finance belum paham, dia akan bertanya ke bagian produksi misalkan. Jadi bisa dikerjakan 2 atau 3 kali. Setelah itu langsung dikirim secara fix, ini sudah pasti diputuskan, ini sudah fix, tidak boleh diedit-edit lagi. Mungkin perlu 3 atau 5 tahun agar secara penuh dapat terimplementasikan. Biasa, suatu proses dilakukan adanya trial and error. Oke. Saya mau menerangkan ini, saya punya tambahan ya. Nanti sebagian saya taruh di my best ya. Jenis-jenis proses bisnis, ada proses utama, primer, menjadi inti dari operasional perusahaan yang berkaitan dengan aliran nilai utama dari usaha. Ada 3 fase dalam proses ini, produksi, pemasaran, layanan kepada pelanggan. Dengan menjalankan 3 tahap tersebut, maka sebuah perusahaan telah menambahkan nilai value dari penawaran akhir serta sukses mengirimkannya kepada pelanggan. Hal ini berarti operasional usaha lebih berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Proses menengah atau sekunder. Proses ini tidak menambahkan nilai secara langsung pada produk akhir, tetapi proses ini fokus menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung proses utama dengan efektif dan efisien. Memastikan operasional perusahaan tetap berjalan, artinya proses ini fokus melayani internal di dalam perusahaan tersebut, stakeholder yang terlibat di dalam perusahaan tersebut, baik low management, middle management, dan top management. Proses manajemen dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan, pengawasan, perencanaan, juga pemantauan. Proses ini mengatur seluruh kegiatan, pengelolaan, dan juga manajemen strategi organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Proses manajemen akan menentukan standar, juga tujuan mengarahkan proses utama untuk mendukung agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Proses ini dimanfaatkan untuk mengelola usaha lewat rencana strategi, rencana taktis, dan juga operasional. Tahapan dalam proses bisnis, analisa kegiatan bisnis, pihak owner dan manajer perusahaan akan bertumbuh dan menentukan usaha apa yang akan dilaksanakan. Proses ini membantu Anda mengetahui tindakan yang paling sesuai dengan kebutuhan juga tujuan untuk usaha ke depannya. Penentuan berdiskusi dan mencapai kesepakatan. Maka selanjutnya pihak manajemen akan menentukan keinginan atau proses apa yang dijalankan dalam suatu usaha. Penentuan biasanya terkait dengan biaya operasional agar usaha tersebut dapat berjalan serta menghasilkan keuntungan sesuai dengan harapan. Penentuan berdasarkan pada hasil analisa dan diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaannya melakukan pelaksanaan dan menjalankannya. Segala perencanaan juga tujuan usaha akan didiskusikan serta disepakati bersama, tidak akan bisa dicapai tanpa adanya pergerakan atau pelaksanaan. Maka setiap bagian dari perusahaan harus bisa menjalankan peran dan tugasnya masing-masing.
sistem secara optimal guna mewujudkan apa yang dijadikan tujuan. Ini digunakan ERP. Materi ini kita akan berlanjut ke materi sesudah ini, berarti semester berikutnya aplikasi ERP yang ajar saya juga. Mudah-mudahan tidak bosan, tidak tidak jenuh ketemu dengan saya. Mudah-mudahan tidak, atau kalau orang Jawa bilang, tidak entah ya, jalanin saja, nanti juga bisa. Saya punya contoh-contoh, tenang aja. Sekarang kan proses bisnis 3 SKS, ERP nanti 4 SKS. Evaluasi tahap terakhir dalam proses bisnis yaitu evaluasi. Dengan ada evaluasi dapat melakukan penilaian terhadap strategi bisnis dan juga kinerja karyawan. Apakah sudah efektif dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini akan efektif jika Anda melakukan evaluasi secara berkala di akhir periode. Dengan begitu, performa sumber daya manusia juga strategi usaha selalu dalam kendali dan bisa dioptimalkan. Anda juga bisa melakukan strategi, perubahan strategi, dan juga meringankan performa kerja karyawan serta hal tersebut bisa dilakukan. Fungsi proses bisnis penting bagi perusahaan. Fungsinya membantu manajer memperoleh solusi dan mengatasi permasalahan dalam perusahaan selama proses dijalankan. Menjadi alat indikator bagi pelanggan untuk bisa memprediksi, memperkirakan kapan proses tersebut akan dimulai, berakhir, ataupun dijalankan secara berkelanjutan. Membantu memberikan informasi kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat, mengetahui tugas dan peran masing-masing, agar proses dari usaha tersebut dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Manfaat proses bisnis dapat dijadikan acuan dalam memproyeksikan, mengembangkan bisnis secara keseluruhan dan juga real time. Memberikan informasi terkait perusahaan, meningkatkan nilai kompetitif perusahaan, persaingan terhadap perusahaan untuk bisa bertahan di tengah persaingan bisnis dan berbagai perubahan. Memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif atas setiap tantangan yang bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan kapan saja, waktunya kapan saja. Anytime, anywhere. Membantu perusahaan untuk lebih mengidentifikasikan peluang bisnis terbaru dan juga pergerakan kompetitor, pergerakan pesaing. Lebih fokus pada kebutuhan customer. Meminimalkan human error, kesalahan orang karena menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya. The right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Proses yang tepat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta proses operasional dapat lebih cepat dikerjakan. Melalui proses yang ada dapat memaksimalkan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan sehingga melalui riset dan juga menjawab feedback dari konsumen, timbal balik dari konsumen. Mempermudah proses evaluasi, dengan begitu perusahaan akan lebih mudah menemukan solusi atas permasalahan dan juga dapat melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada. Menghindari perusahaan dari sifat reaktif yang dapat memicu kondisi kontradiktif bertentangan. Oke, ada yang mau ditanyakan?